Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pria tanpa identitas ditemukan tewas di pinggir sungai. Musim kemarau, puluhan kepala keluarga kesulitan air bersih. Perundungan di sekolah, korban melapor ke polisi. Aksi perundungan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Kali ini aksi perundungan atau bullying terjadi di salah satu sekolah di Kota Serang. Tidak terima dengan apa yang diterima oleh anaknya, orang tua korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Serang. Perundungan yang diterima korban terjadi di dalam lingkungan sekolah swasta di Kelurahan Trondol, Kota Serang. Meskipun sempat mediasi, korban dan orang tua kembali mendapat intimidasi saat komunikasi dengan orang tua anak yang diduga melakukan perundungan. Setelah peristiwa tersebut, korban yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar mengalami trauma berat hingga tak mau sekolah. Peristiwanya terjadi diawali adanya bullying ya, anak di sekolah umur 9 tahun. Nah, itu dilakukan kekerasan, disengkat kakinya hingga terjatuh, membentur meja belajar ya, lalu kemudian luka. Namun pihak orang tua dari pelaku anak itu kemudian pada jam pulang sekolah ikut menghampiri anak klien kami dan kemudian membentak anak klien kami dan mengancam anak klien kami disertai pemukulan terhadap anak klien kami. Jadi orang tua terduganya ini juga turut diduga melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan terhadap anak klien kami. Itu yang dilakukan laporannya yang diatur dalam pasal 76 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancamannya pada pasal 80 ayat 1 yaitu ancaman kurungan pidana penjara dengan 3 tahun 6 bulan. Kasus dugaan ini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Serang Kota. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ribuan pekerja non-formal di Kota Cilegon, di toko kelontongan, pabrik rumahan, ojek daring, kurir ekspedisi, hingga supir angkutan kota belum dilindungi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Padahal BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dan diperlukan bagi pekerja formal maupun non-formal. Pasalnya, para pekerja non-formal juga memiliki risiko kerentanan yang sama dengan pekerja formal dan rawan mengalami musibah kecelakaan yang menyebabkan kematian saat bekerja. Pihak Disnaker mengajak kepada para pelaku usaha untuk mendaftarkan para pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga para pekerja bisa merasakan aman dan nyaman saat bertugas. Apa pentingnya selain BPJS Kesehatan juga BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh pengusaha, baik yang formal maupun informal, kalau mempekerjakan itu mempunyai kewajiban untuk memberikan BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan. Tidak terkait. Ya, itu kan non formal juga ya, tapi ya, kan ada pemberi kerjanya, itu yang memberi kerja itu harus bertanggung jawab. Sementara itu, untuk menjamin pekerja informal yang mendukung kinerja sejumlah organisasi perangkat dinas di Kota Cilegon telah mengikut sertakan para pekerja rentan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.
Menyikapi dugaan temuan kandungan berbahaya pada produk roti kemasan, Badan Pengawasan Obat Makanan Pusat memerintahkan produsen untuk menarik dan memusnahkan produk roti tersebut. Zat berbahaya yang terkandung dalam roti dengan merek dagang Oko berupa natrium dehidroasetat atau pengawet makanan. Balai Besar POM Serang memastikan produk roti yang mengandung pengawet makanan tidak ada di wilayahnya. BPOM Serang telah memeriksa 30 distributor di Lebak, Pandeglang, Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Tidak terdapat produk roti yang disebut BPOM Pusat. Jika masyarakat menemukan produk tersebut, bisa langsung melaporkan ke Balai Besar BPOM Serang. Dengan surat edaran yang disampaikan oleh Badan POM beberapa waktu lalu ya, jadi kan ada 2 roti yang disampaikan di edaran itu, satu AOK, satu OKO. Kalau AOK kan tidak ada masalah ya, artinya clear, dan roti OKO yang memang ada temuan pengawet yang sebenarnya tidak boleh pada pangan. Nah, kita semua UPT di Indonesia termasuk Balai Besar POM di Serang tentu melanjuti surat edaran tersebut dalam hal kita mengawal penarikan yang dilakukan oleh produsen. Masyarakat diharapkan tidak cemas atas temuan kandungan berbahaya pada produk roti. Jika menemukan produk yang mencurigakan, bisa melapor ke pihak terkait. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.